Semua masih baca Alkitab? Masih mendoakan Indonesia? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, thank you Pastor Daniel dan Pastor Debbie yang telah mengundang saya untuk bisa melayani saudara-saudara pada malam hari ini. Kita langsung saja melihat Alkitab kita bersama dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Itu judulnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Lukas 12 ayat yang pertama, Alkitab catat begini. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara, dari ayat ini kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa hari itu Yesus sedang berada di tengah kerumunan orang banyak yang sifatnya desak-desakan dan jumlahnya ribuan, gitu kan kata Alkitab. Dan tiba-tiba waktu lagi berdesak-desakan, Yesus mulai, kata Alkitab, melakukan pengajaran yang khusus buat murid-muridnya. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, waspadalah terhadap raginya orang Farisi yang namanya adalah kemunafikan. Saudara, kita orang-orang Indonesia, kita kalau mendengar kata waspadalah, kita selalu mengingat ada gunung yang mau meletus. Betul apa betul? Kita kalau mendengar kata waspadalah sebagai orang Indonesia, kita selalu mengingat ada banjir besar mau datang. Betul? Ya, ada demonstrasi besar-besaran. Waspadalah, siaga satulah, hati-hatilah, dan seterusnya. Nah ternyata Tuhan Yesus saudara dan saya, dia nggak pernah menggunakan kata waspadalah untuk banjir yang besar, untuk gunung yang mau meletus, bahkan untuk demonstrasi besar-besaran. Tapi Tuhan Yesus saudara dan saya menggunakan kata waspadalah terhadap raginya orang Farisi yang namanya adalah kemunafikan. Nah sekarang, kita sebagai orang-orang Indonesia, kita kalau disuruh mengartikan kata munafik, biasanya nggak sampai 5 detik sudah selesai penjelasan kita. Betul apa betul? Kita kalau ditanya munafik artinya apa? Oh muka dua pak. Oh nggak sampai 5 detik malahan. 3 detik udah beres. Munafik artinya apa? Nggak asli pak. Nggak original pak. Ya, nggak apa adanya. Kita kalau disuruh mengartikan kata munafik, nggak sampai 3 detik sudah selesai. Nah sebelum kita move on, saya pengen saudara-saudara ya yang ada di sini atau yang ada dimanapun saudara berada, kita coba lihat ayat ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Ya, versi King James boleh, ya, versi apa saja boleh dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ya, di versi King James, ya, bunyinya begini. Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Ya, bagian terakhirnya. Oke. Nah, kata inilah yang saya mau sharing buat saudara, ya, untuk malam hari ini. Kata yang namanya hipokrisi. Ya, mungkin sharing saya sampai jam 10 malam. Yang amin cuma 1, jadi 45 menit lagi selesai, terlambat. Ya, kata yang namanya hipokrisi. Hipokrisi kita akan mulai. Hipokrisi diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah munafik. Dan kita orang Indonesia mengartikan kata munafik nggak sampai 3 detik tadi sudah selesai. Ya, nah makanya saya ingin menjelaskan arti kata hipokrisi buat saudara-saudara semua ya di Anugerah Ministry pada malam hari ini. Hipokrisi sebenarnya diambil dari bahasa asli yang namanya adalah hipokrisis. Apa arti daripada hipokrisis? Hipokrisis punya pengertian people who wandering around with mask. Bahasa Indonesianya seseorang yang berjalan ke sana kemari dengan menggunakan topeng. Dan apakah hipokrisis itu? Hipokrisis merupakan budayanya orang-orang Romawi semenjak Yesus ada di dunia. Budaya apa itu Pak? Budaya yang namanya budaya seni peran atau budaya teater. Ya, jadi orang-orang Romawi semenjak dahulu kala mereka punya pertunjukan di atas panggung, ya, pertunjukan teater, pertunjukan seni peran dengan menggunakan topeng. Jadi kalau lagi ketawa, topengnya ketawa. Kalau lagi sedih, topengnya sedih.
Kalau lagi kesakitan, topengnya kesakitan. Ya, kalau lagi senyum, topengnya senyum. Saudara-saudara yang menggunakan iPhone pasti familiar with this, sama hal-hal seperti ini. Karena kalau kita ketik teater, yang muncul ikonnya adalah dua topeng. Ya, dan ini asalnya dari budayanya orang-orang Romawi. Ya. Nah, saudara mesti tahu, sampai hari ini di dunia saudara dan saya, pertunjukan teater di atas panggung itu masih ada. Dan cukup terkenal. Di Amerika mungkin saudara pernah dengar, ya, ada teater yang namanya Broadway Show. Di Jakarta kita punya namanya teater koma. Saudara tahu gini-ginian? Saudara kurang pergaulan kayaknya ya. Dan saudara, ya, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya dunia make up, ya, hari ini teater nggak hanya dilakukan di atas panggung. Tapi mulai diangkat ke layar lebar yang namanya adalah film. Kalau layarnya kecil, sinetron. Dan orang-orang yang memerankan film atau sinetron, mereka nggak perlu lagi pakai topeng hari ini. Mereka cukup di make up, mereka cukup di touch up dengan teknologi namanya motion capture. Tiba-tiba aktor atau aktris ini bisa mirip dengan tokoh yang mereka sedang perankan. Nah, saudara mesti tahu, ada beberapa aktor dan aktris selesai syuting film tertentu, mereka lupa kalau mereka manusia biasa. Mereka bukan tokoh yang mereka perankan. Mungkin kalau masih hangat di telinga saudara-saudara, ada seorang aktor dari Amerika bernama Heath Ledger. Dia memerankan tokoh yang namanya Joker di film The Dark Knights, prequelnya Batman. Oke? Dan Joker di film tersebut dia adalah seorang penjahat yang sakit jiwa, psikopat, ya, di kota yang namanya Gotham. Dan Heath Ledger memerankan Joker dengan luar biasa. Sampai waktu film ini keluar, reviewnya keluar, semua muji Heath Ledger. Gak muji Christian Bale yang jadi Batman. Ya, semuanya muji Heath Ledger, dipuji sama banyak orang. Nah, selesai syuting film tersebut, Heath Ledger lupa kalau dia Heath Ledger. Dia bukan Joker. Tiba-tiba ketularan, dia ikut-ikutan sakit jiwa. Dan beberapa minggu setelah selesai produksi film tersebut, Heath Ledger bunuh diri. Ikut-ikutan jadi psikopat. Makanya Yesus mau coba katakan buat murid-muridnya, buat saudara dan saya. Buat pemirsa dimanapun saudara berada. Ya, waspadalah bukan terhadap demonstran, bukan terhadap gunung, bukan terhadap banjir besar, tapi waspadalah terhadap topeng. Be careful with this. Beware. Siaga satulah, fasten your seat belt. Ya. Karena tanpa kita sadari banyak banget orang Kristen menjadikan tempat kebaktian kayak gedung teater. Kita datang ke gereja, kita langsung settingannya pakai topeng, jadi orang lain. Di sini nggak ada. Dan ini mendarah daging turun-temurun loh. Tanpa kita sadari, kita pinter pretending, kita pinter pura-pura, kita pinter acting, kita pinter banget main sandiwara. Kita jagoan. Saya pernah ketemu seorang juri Piala Citra, bukan Piala Oscar. Saya ngomong sama dia, Pak, kalau mau ketemu good actor atau good actress, sekali-sekali pergi ke gereja. Loh kenapa? Oh banyak good actor di situ. Banyak. Good actress banyak. Dan mereka nggak ada yang sekolah, mendarah daging. It's in our blood. Ya, kita pinter. Pura-pura kudus, pura-pura bener, pura-pura luar biasa, pura-pura udah ngampunin, kita jagoan kalau gini-ginian. Jagoan. Orang Kristen Indonesia kalau ditanya apa kabar, jawabannya seragam kan di seluruh dunia. Luar biasa. Saya nggak apa-apa orang Kristen memperkatakan iman, bahwa hidupnya luar biasa. Tapi jangan sampai luar biasa jadi topengnya kita. Kita belagak-belagak luar biasa, padahal enggak. Hah? Makanya Yesus katakan, waspadalah, be careful with this. Karena waktu, topeng bisa membuat dua hal yang sangat-sangat berbahaya buat hidup saudara dan saya. Bahaya banget. Bahaya yang pertama,
topeng akan membuat kita kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Hilang posisi kita. Saudara masih ingat di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat? Yang iya cuma 4. Yang lain lupa? Oke, saya ingetin. Di atas kayu salib, saya mau bertanya, Yesus bikin dosa nggak? Coba jawab. Tidak. Terus dia mati buat siapa? Buat umat manusia yang keadaannya berdosa. So kalau saya boleh pakai bahasa Inggris, Yesus sinless di atas kayu salib, kita sinful. Tiba-tiba tukeran. Wow. Ini pertukaran hebat yang sampai kapanpun gak akan pernah terulang lagi. Hebat banget nih pertukaran. Ditukar, tiba-tiba ya Yesus jadi sinful, saudara dan saya jadi sinless. Yesus yang righteous, saudara dan saya unrighteous. Tiba-tiba tukeran. Yesus tiba-tiba jadi unrighteous, saudara dan saya menerima His righteousness. Nah sebelum kita lanjut, saya pengen saudara-saudara di Anugerah Ministry les bahasa Inggris 5 menit aja for free. Ya, gratis loh ya. Kita orang Kristen Indonesia, kita punya masalah sebenarnya dengan kata yang namanya kebenaran. Kita punya masalah. Makanya orang Kristen Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun dikhotbahin, ya, sudah ribuan kali dengar firman Tuhan, tapi kita punya masalah dengan kata yang namanya kebenaran. Ya, makanya orang Kristen Indonesia kalau ketemu pendeta, ketemu kakak rohani, ketemu pemimpin sel group, selalu nanyanya seputar ini nih, nanyanya. Ini benar apa enggak? Ini boleh apa enggak? Ini benar atau salah? Nanyanya seputar itu. Sementara kekristenan gak sesempit benar atau salah. Kekristenan bukan soal gituan loh. Tapi kita yang puluhan tahun Kristen nanyanya cuma seputar itu. Ini boleh apa enggak Pak? Ini benar atau salah? Waktu saya renungin baik-baik, ternyata akar permasalahannya karena kita punya masalah dengan pemahaman, dengan kata yang namanya kebenaran. Masalahnya di sini, kebenaran diambil dari 2 kata dalam bahasa Inggris yang dibuat dengan arti yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Ya, 2 kata ini namanya adalah truth and righteousness. Dua-duanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, artinya adalah kebenaran. Dan ini yang bikin kita bingung sebenarnya. Well, catat baik-baik dalam hati saudara. Truth, bahasa Indonesianya adalah kebenaran. Yesus pernah ngomong gini, I am the way, the life, and the truth. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada satu pun orang Kristen termasuk saya yang gak bisa hidupin kebenaran, ngerti kebenaran, tanpa dibantu sama Roh Kudus. Kita gak bisa cuman sekedar nanya sama pendeta loh. Gak apa-apa nanya sama kakak rohani, gak apa-apa. Bertanya itu bagus. Tapi gak sesempit itu saudara dan saya perlu di-assist. Ya, perlu dibantu sama Roh Kudus karena Yesus pernah ngomong, Roh Kudus akan membantu saudara dan saya, memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Oke? So kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri, pakai kemampuan berpikir kita sendiri untuk ngerti kebenaran. Nggak bisa. Mesti dibantu sama Roh Kudus. Sekarang, kata kedua namanya adalah righteousness. Masih ingat ayatnya orang Kristen yang terkenal selain Yohanes 3 ayat 16? Kalau apply visa di kedutaan Amerika suka ditanya. Kalau nggak bisa jawab ditolak visanya. Matius 6 ayat 33 apa? Suka ditanya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Masih ingat bahasa Inggrisnya nggak? Seek His kingdom first and His righteousness. Diterjemahin kebenaran. Well, catat baik-baik dalam hati saudara, righteousness seharusnya bahasa Indonesianya adalah posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. The right standing. Kayak basketball player mau shoot 3 point. Dia berdirinya mesti the right standing. The right position. Itu righteousness.
Ya, posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. So seharusnya terjemahan Matius 6 ayat 33 dalam bahasa Indonesia, carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang benar di hadapan Tuhan. Nanti semua akan ditambahkan buat saudara dan saya. Selesai les bahasa Inggris. Kita balik ke bahayanya topeng. Bahaya topeng yang pertama apa tadi? Kita akan kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Karena kasus-kasus begini nih, mungkin saudara pernah ingat. Karena pengen kelihatan aman, pengen kelihatan benar, pengen kelihatan kudus depan teman-teman gereja, depan teman-teman pelayanan, kita harus acting. Kita harus pakai topeng. Ya, demi posisi kita aman di dunia. Yes, mungkin kita dapat posisi aman. Ya, di depan teman-teman, depan ya rekan pelayanan, tapi kita kehilangan posisi di hadapan Tuhan. Dan ini ngeri banget. It's very dangerous. Ingat pertukaran hebat tadi? Yesus righteous, saudara dan saya unrighteous, kayak GPS lagi hang. Nah, udah jelas belok kanan kok, ngotot, belok ke kiri, belok hang. Kita nih hang tadinya, nggak tahu di mana posisinya. Tiba-tiba tukeran, ingat tadi kan? Ya, saudara dan saya menerima His righteousness, Yesus jadi unrighteous. Yesus jadi hang. Ya, makanya di atas kayu salib Yesus teriak, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau tinggalin aku? Karena hang Yesus. Demi apa? Saudara dan saya menerima posisi yang benar. Tapi udah dikasih posisi yang benar karena topeng, kita jadi salah posisi lagi kan? Salah banget kita. Dan ini ngeri banget. Saudara masih ingat ada perumpamaan yang terkenal banget yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Di Lukas 18, gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Ini perumpamaan keren banget. Yesus bilang ada 2 orang masuk ke bait Allah. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Ya, orang Farisi, ya dia berdiri, bukan duduk, berdirinya di depan. Banyak terjemahan mengatakan dia paling depan. Ya, dan dia mulai berdoa dalam hati, Tuhan, saya beda sama orang lain. Saya gak pernah bikin dosa, saya gak pernah ngerampok, saya gak pernah berzina. Ya, saya kasih perpuluhan dari penghasilan saya puasa 2 kali seminggu, pokoknya saya beda sama orang lain. Lalu Yesus menambahkan ada orang berikutnya datang, ya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia mengatakan dia berdiri jauh-jauh. Banyak terjemahan mengatakan dia posisinya paling belakang menurut mata manusia. Posisinya di belakang. Dan Yesus menambahkan dia menengadah ke atas saja gak berani. Dan dia mulai pukul-pukul dadanya, dia bilang, I am a sinner. Have mercy on me. Yesus menambahkan dari 2 orang ini yang hidupnya dibenarkan adalah si pemungut cukai. Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dari 2 orang ini yang mendapatkan his righteousness adalah the guy in the back. Ngerti dong sekarang? Walaupun posisinya di belakang menurut mata manusia, tapi dia mendapatkan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Karena apa? Hari itu dia mau asli. Dia gak mau sandiwara lagi, no drama anymore. Dan dia dapetin his righteousness. So topeng seringkali membuat kita kehilangan ini. Kehilangan his righteousness. Kehilangan posisi yang benar. So be careful. Bahaya yang kedua. Topeng seringkali membuat kita lupa kita siapa. We forget who we are. Kita lupa kayak Heath Ledger tadi. Dia lupa dia Heath Ledger, dia bukan Joker. Ya, saya. Saya di mata saudara-saudara, Anugerah Ministry, saya pembicara malam hari ini. Betul? Tapi waktu saya sampai di rumah, ketemu sama Angel sama Pangeran, my kids. Ya, saya bukan pembicara di rumah. Saya ayah yang normal di rumah. Saya gak pernah sampai di rumah disambut sama anak saya, Dad mau makan apa? Kalian duduk dulu berdua, kita buka dulu Lukas 12 ayat yang pertama. Kakak bahasa roh dulu coba. Saya gak gitu-gitu loh di rumah. Yes, kita berdoa bareng, tapi saya gak pernah jadi pembicara di rumah. Gak pernah, I am a normal dad. Yang kalau anak-anak saya datang, Dad nonton Spider-Man yuk. Udah main, udah, normal.
Dad ke mall yuk, yuk. Dad duduk di Starbucks yuk, yuk. I'm a normal man di rumah. Karena setahu saya banyak orang Kristen dapat jabatan di gereja, sampai rumah jadi aneh. Di sini nggak ada. Ada lah di mana gitu, Sampai rumah aneh, tiba-tiba anaknya cuma nanya, Dad, Metallica siapa? Setan. Awas kamu ya, denger gitu-gituan. Semua tiba-tiba dibilang setan. Starbucks setan, mall setan, 21 setan, semua setan pokoknya. Kalau anak nanya Metallica siapa, jelasin dulu sama anak-anak dong. Jelasin, Metallica band dari San Francisco, anggotanya ada 4. Lirik lagunya mereka soal perdamaian dunia. Kadang-kadang mereka suka pakai F-word, bukan forgiveness, bukan Friday. Ya, F-wordnya kurang sopan, ya. Dan mereka mainin musik, 4-4-nya jagoan semua. Dan pesan gini mana anak, kalau kamu dengerin mereka, tolong jangan idolakan mereka. Idola tetap Tuhan Yesus. Gitu dong jelasin sama anak-anak, bukan semua dibilang setan. Lady Gaga, awas ya, saya bakar nanti CD kamu ya. Come on, Banyak musisi, bukan kalian. Not you guys. Banyak musisi turun panggung, mereka lupa mereka siapa. Mereka lupa. Mereka berpikir istri dan anak-anak akan sambut mereka seperti penonton sambut mereka. Histeris, wah Dedi pulang, ternyata gak gitu. Mereka sampai di rumah, istri sodorin tagihan. Normal life tiba-tiba. Ya, makanya banyak musisi yang waktu udah gak manggung, depresi hidupnya, stres, dan banyak yang bunuh diri. John Bonhamnya Led Zeppelin bunuh diri. Keith Moon-nya The Who bunuh diri. Kurt Cobain-nya Nirvana. Saudara kayaknya gak tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Ups. Ya mereka-mereka itulah ya. Tembak diri sendiri. No, bunuh diri, suicide. Ya mereka-mereka itu muda, tenar, kaya raya, bunuh diri. Because what? Mereka lupa mereka siapa. Gini loh, apapun profesi saudara dan saya, ingat identitas kita semua adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. So dimanapun kita berada, buah-buah roh itu harus keluar dari kehidupan saudara dan saya. Mau apapun kita, ya, mau kita pembicara, mau lawyer kayak, mau apa kayak, atlet kayak, dan lain sebagainya. Kita identitasnya anak-anaknya Tuhan Yesus. Mungkin saudara mulai bertanya, Tuhan saya udah kelamaan main sandiwara. Gimana caranya remove this mask? Gimana caranya lepas dari ini semua? Saya mau kasih lihat saudara sebuah kisah yang menarik dari kitab Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Markus 10, ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Judulnya itu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita nggak akan baca ayat-ayat ini, saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal dari Alkitab saudara dan saya. Oke, saya akan review sedikit aja. Gini, kota besar zaman dulu sama kota besar zaman sekarang itu jauh berbeda. Kota besar zaman sekarang mostly dikelilingi sama jalan-jalan tol dan perumahan-perumahan. Jakarta udah seperti itu. Ya, kita dikelilingi sama jalan tol, sama kita dikelilingi sama Bintaro, Alam Sutra, BSD, Bekasi. Kita udah familiar sama gini-ginian. Sampai semua transportasi ada feedernya. Ya, karena kita dikelilingi sama perumahan-perumahan. Nah, kota besar zaman dulu itu beda sama kota besar zaman sekarang. Kota besar zaman dulu cuma dikelilingi sama tembok. Dan penduduk yang tinggal di pinggir kota, mereka tinggalnya bukan di Alam Sutra. Mereka tinggalnya di pinggir jalan. Kenapa seperti itu? Karena mereka terkena kusta. Mereka nggak bisa tinggal di downtown, di tengah kota, mereka harus disingkirin ke pinggir kota. Dan karena mereka tinggal di pinggir jalan, akhirnya mereka punya profesi baru namanya pengemis.
Oke. Nah, hari itu Yesus lagi ada di pinggir kota Jericho. Ya, ada pengemis buta namanya Bartimeus, bapaknya namanya Timeus, ya, dia miskin, dia kusta. Waktu dia mendengar rombongan Yesus lewat, dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak yang dengar seruannya, suruh dia untuk diam, jangan berisik. Kata Alkitab, semakin disuruh diam, semakin kuat dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, pelajaran pertama, kalau kita mau lepas dari topeng-topeng kita, biasakan untuk mau berseru sama Tuhan Yesus. Saya lebih senang sama terjemahan Alkitab bahasa Inggris, cry out, lebih passionate. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita cry out sama Tuhan? Kapan sih? Long time ago, oh I forgot. Udah lupa, kapan ya terakhir? Apa sih cry out? Cry out adalah keadaan di mana kita ngerasa nothing. Atau banyak orang Kristen hari ini udah ngerasa something. Sampai berdoa tuh ya karena ya Kristen ya doa deh. Bukan cry out lagi. Dan doa-doa yang cry out adalah doa-doa yang pendek tapi powerful. Bukan kayak orang Farisi bertele-tele tapi gak ada isinya. Bahasa rohnya udah hafalan. Gak pure lagi dari hati kita. Saudara mesti tahu, 15 tahun lalu ada peristiwa yang menimpa saya. Dan sebagai seorang pelayan Tuhan, saya merasa saya udah gak pantas melayani Tuhan. Gak pantas. Ya, dan tiap malam saya udah gak bisa berdoa. Saya cuman bisa cry out sama Tuhan. Saya cuman bisa bilang, Tuhan tolong saya dan keluarga saya. Dan ternyata surga tertarik sama pria berdarah Manado India ini. Dan kalau saya hari ini masih bisa berdiri di depan saudara, itu semua cuma karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dan saudara mesti tahu, kalau kita nggak pernah cry out sama Tuhan, biasanya Tuhan yang akan buat kita cry out sama dia. Nah loh, kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan nggak jahat sama saudara. Karena salah satu agenda surga buat kita semua adalah mindahin kita dari zona nyaman ke zona kekuatan. Dan waktu lagi dipindahin itu gak enak banget, saya ngerti banget. Di zona nyaman enak, ya semuanya nyaman, tapi di situ kita gak akan lihat apa-apa. Di zona kekuatan banyak tantangan, banyak rintangan, tapi disitulah kita akan lihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan kekuatan kita yang muncul. Waktu lagi dipindahin gak enak banget. You name it, orang-orang di dalam Alkitab dipindahin semua. Musa dipindahin, Ayub dipindahin, paling gak enak Yusuf kan? Ya, Yusuf nyaman, anak manja, anak bungsu, bapaknya salah didik. Ya, abang-abangnya suruh kerja, Yusuf di rumah nonton sinetron sama papanya. Ya, dan kalau papanya ke Belisa, yang dibeliin baju baru cuman Yusuf. Ya, abang-abangnya gak ada yang dibeliin. Dan kalau papanya mau ngecek ternaknya seperti apa, yang dikirim Yusuf kan? Gak disuruh kerja, suruh ngecek. Abang-abangnya kerjanya gak di gedung perkantoran, gak. Open air, hujan kehujanan, panas kepanasan, dingin kedinginan. Anak bungsu datang, ternaknya papa gimana? Gimana gak benci abang-abangnya? Satu hari dia dapat mimpi, dia lihat abang-abangnya akan nunduk sama dia. Dasar masih muda mungkin ya, nyampeinnya gak ada hikmat, mulutnya gak pakai saringan. Main nyampein aja, lo orang kan nunduk sama gue satu hari nanti. Benci beneran abang-abangnya. Konspirasi, tangkap, buang si bungsu ke sumur. Ya, saya percaya hati kakaknya itu gak sejahat itu. Pasti waktu mereka pulang, ya semua hati mereka, kasihan si bungsu, pasti begitu. Saya mau bertanya sama saudara, Tuhan kasihan gak lihat Yusuf dibuang ke sumur? Mosok, kalau Tuhan kasihan, Tuhan tolong dong. Tuhan kaget gitu, hah Yusuf dilempar, mana dia? No, Tuhan kayak biarin kan? Hah? Karena apa? Tuhan lagi mindahin nih si bungsu dari zona nyaman ke zona kekuatan. Dan waktu lagi pindah, gak enak semua ceritanya. Sad stories semuanya. Ya, jadi budak, masuk penjara, difitnah sama tante pot, dan seterusnya. Tiba-tiba dia mendarat di zona kekuatan. Dia jadi orang nomor 2 paling punya kuasa di negeri namanya Mesir. And he saved the whole family.
Itu agendanya Tuhan, itu caranya Tuhan. So biasakan untuk mau cry out sama Tuhan. Ya, emang waktu dipindahin gak enak, tapi disitulah kita jadi asli. Topeng kita lepas, kita jadi original man and woman. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Waktu Yesus tercuri sama cry out-nya Bartimeus, Yesus berhenti. Dan Yesus suruh murid-muridnya panggil dia. Dipanggil sama murid-muridnya kan? Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab ia memanggil engkau. Ya. Waktu Bartimeus tahu dia dipanggil sama Yesus. Ayat 50 jelas dicatat. Dia langsung tanggalin jubahnya, dia berdiri, pergi dan mendapatkan Yesus. Wow. He's a blind man. Tapi dia pede banget, dia mengarah ke Yesus. Bisa bayangin kalau dia ngarah ke Yudas? Dia buta soalnya. Dan yang luar biasa, sebelum dia mengarah ke Yesus, dia tanggalin dulu jubahnya. For your information, pengemis zaman dulu harus punya dress code. Dan dress code-nya pengemis zaman dulu itu namanya jubah. Dan jubahnya mereka unik. Harus lewatin jari tangan, jari kaki, dan ada hoodie-nya. Hoodie zaman anak-anak zaman sekarang kalau ditutup, nutupin sebatas mata kan? Ya, hoodie-nya pengemis zaman dulu harus lewatin dagu. Jadi kalau diginiin ketutup mukanya. Ya, jari tangan, jari kaki ketutup. Jadi kalau dia berdiri, orang-orang kayak ngelihat ada hantu lagi jalan. Kayak jubah lagi jalan sendiri gitu, ya. Kenapa mesti ditutup semua? Karena dia terkena apa tadi? Kusta, exactly. Waktu dia tahu dia dipanggil Yesus, dia tanggalin jubahnya. Dia tanggalin jubahnya. Kira-kira orang-orang di sekitar itu gimana? Menurut saudara? Foto-foto? Jijik pasti ngelihatnya. Menyingkir semua pasti. Ya, menyingkir dari situ. Kusta, jijik banget. Ya, sekujur tubuh. Dia nggak peduli. Pelajaran kedua, kalau kita mau lepas dari topeng, biasakan dan jadikan konsisten hidup dalam keterbukaan. Kita orang-orang Indonesia udah pakai topeng, kita pakai jubah pula. Mereknya bukan Zara, mereknya Jaim. Jaga image plus budaya Indonesia, aib jangan sampai orang lain tahu. Makin kita tutup-tutup, makin sakit jiwa. Atas anugerah Tuhan saya udah 22 tahun melayani. Selama 22 tahun, saya melihat banyak orang Kristen, udah belasan tahun pelayanan tetap sakit jiwa. Karena apa? Saya ketemu jawabannya, hidupnya dalam ketertutupan. Gak pernah mau open, makanya sakit terus. Anak-anak kita udah tahu loh, cucu-cucu kita udah tahu. Ya, luka ditutup, lama sembuhnya. Dibuka, dia cepat kering, cepat sembuh. Kalau nggak ada halangan, bulan November besok buku saya yang pertama akan dirilis. Yang tulis Melanie Subono. Kalau saudara pengen tahu peristiwa apa yang menimpa saya 15 tahun lalu, saya akan beberin semua di buku ini. Dan sebagai pria normal, apa yang saya lakukan, saya akan jujur semua di buku ini. Ada beberapa orang Kristen datengin saya, beberapa. Dan ngomong gini, Pak, nggak takut kalau bukunya keluar, Bapak nggak diundang khotbah lagi loh. Saudara, saya cuman yakin dalam hati pertanyaan-pertanyaan seperti itu asalnya dari topengnya kita sebagai orang Kristen. Yang selalu mau jaim, selalu mau kelihatan kudus, mau kelihatan baik. Saudara mesti tahu, kalau kita terbuka, yang dipermalukan bukan kita. Yang dipermalukan iblis. Yang ditelanjangin iblis, bukan kita. Apa benefit buat kita? Kita pulih hidupnya. Karena kalau ditutup terus sakit, percaya sama saya. Sakit. So kalau bukunya keluar, beli yang asli, jangan beli fotokopian. Ya, oh ya, ya sure. Saya cerita seperti ini, saya nggak suruh saudara-saudara semua pada nulis buku kayak saya, tidak. At least that you can do, coba mulai terbuka sama Tuhan dulu. Ya, terbuka sama Tuhan gimana sih? Jujur, jangan janji, jujur. Gak ada orang ke dokter janji sama dokter, gak ada kan?
Dokter, saya janji gak mau batuk lagi. Gak ada orang kayak gitu. Gak ada. Semua orang ke dokter jujur, dok saya batuk, obatnya apa? Dia dokter di atas segala dokter, jangan janji, dia gak suka di PHP. Dia senangnya saudara dan saya jujur. Jujur. Orang yang janji selalu kepleset lagi. Survei resmi membuktikan janjinya orang Kristen cuma bertahan 3 bulan. Itu pun kalau pulang retreat. Karena janji itu pakai kekuatan sendiri, our own strength. Ya. Janji Tuhan gini, janji, jatuh lagi. Janji gak mau ngerokok lagi, malah 2 bungkus per hari. Itu udah di mana-mana. Janji Tuhan gak mau lihat pornografi lagi, malah rusak tuh handphone gara-gara download gitu-gituan. Janji Tuhan gak mau selingkuh lagi, malah nikah siri sama selingkuhannya. Karena janji pakai kekuatan sendiri. Dan waktu kita janji, Tuhan suruh malaikat, cut, cabut. Sok kuat tuh orang. Cabut. Cabut, gak usah dijagain maksud itu orang. Sok kuat. Coba mulai jujur. Tuhan, saya perokok berat. Help me. Lebih enak kan doa kayak gitu? Hah? Saya udah ngelihat ratusan kesaksian loh. Perokok sama gereja musuhan kan? Selalu tuh. Perokok selalu nanya, dilarang merokok mana tulisannya? Saya selalu bilang, gak ada di Alkitab, cuman ada di pom bensin. Terus ayat yang untuk caranya berhenti ngerokok gimana? Ada gak ayatnya? Gak ada, saya gak punya ayatnya. Tapi saya punya jawabannya. Coba mulai jujur sama Tuhan. Saya lihat ratusan kesaksian loh. Abis jujur, pas ngerokok, migrain hebat tiba-tiba. Ya, abis jujur sama Tuhan, ngerokok, enek muntah-muntah. Akhirnya berhenti rokoknya karena gak kuat. Berhentinya pakai kekuatan sendiri? Enggak, ada kekuatan lain, interfere, supaya orang ini berhenti. Tuhan, saya cinta sama keluarga saya, tapi saya kejebak sama selingkuhan saya. Help me. Orang-orang di Alkitab adalah orang-orang yang jujur sama Tuhan Yesus. Dan keadaan mereka semua dipulihkan sama Tuhan. Makanya ada ayat bunyinya begini, di dalam kelemahan saudara dan saya, kekuatannya Tuhan itu sempurna. So jangan sok kuat datengin Tuhan. Ya, datang sama Tuhan dengan jujur. Yang kedua, kalau kita mau hidup dalam keterbukaan, terbukalah with your best friends. Punya best friends? Punya Pak, Tuhan Yesus. Wih, rohani banget. Ha? Kristen abis. Ha? Sahabat saya Tuhan Yesus Pak. Ha? No, we need best friends. Ya, best friend itu siapa? Best friends adalah orang-orang yang nampar muka saudara, tapi ngomong baik di belakang saudara. Jangan dibalik. Exactly, betul banget. Sekarang yang dibalik kita pikir best friend kan, ketawa-ketawa, baik nih orang. Belum tentu. Saya salah satu masih bisa berdiri di depan saudara, saya punya best friends. Yang masih bisa bilang gini sama saya, Jess lo salah lo, duduk dulu, gue mau koreksi lo dulu. Masih bisa saya digituin, dan saya mau digituin. Mereka itu treasure buat saya. Mereka tuh my mirror, kaca buat saya. Yang saya nggak bisa lihat, mereka bisa lihat. Ya, so terbuka sama mereka, terbuka. It's good for us. Pernah baca cerita di Alkitab ada 4 orang ngangkat tempat tidur, ada temennya sakit di tempat tidur. Nah itu best friends yang ngangkat tempat tidur. Pengen lihat temennya sembuh, pengen lihat temennya ada kemajuan, pengen bawa temennya ke Yesus, bukan ke diskotik. Dan waktu dibawa ke rumah yang ada Yesusnya, bisa masuk? Gak bisa. Pulang? Enggak loh, niat naik ke atap, dijebol atapnya. Ini best friends kayak begini nih. Pengen lihat temen sembuh, pengen lihat temen ada kemajuan. Terbuka sama mereka. Terbuka. Saya percaya hidup kita akan lebih enteng dan lebih ringkes. Gak akan ribet lagi. Karena apa? Udah stop drama. Udah stop sandiwara. Gak pakai topeng lagi. Dan orang yang terbuka, orang yang jujur, mereka lebih gampang dipulihkan dan diberkati sama Tuhan Yesus. Pelajaran terakhir yang ketiga ayat 51. Waktu Yesus sudah berhadapan dengan Bartimeus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal banget. Pertanyaannya begini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?
Mahal banget nih pertanyaan. Itu sama aja saudara dikasih cek kosong, lalu orangnya ngomong gini, isi aja terserah. Pernah digituin? Saya belum pernah. You wish. Bartimeus waktu ditanya pertanyaan yang mahal, dia jawabnya wise banget loh. Bayangin hidupnya udah susah, nggak bisa lihat. Dia nggak jawab, saya mau rumah dong, ada kolam renang, ada 5 onta. Dia nggak jawab gitu. Dia waktu ditanya pertanyaan yang mahal, ya, dia cuma menjawab, Rabuni, aku pengen melihat. Keren banget jawabannya. Kalau saudara pernah baca Lukas 13, Yesus pernah ngomong, mata tuh pelita tubuh. Kita ngelihat yang gelap, gelaplah seluruh kehidupan kita. Kita ngelihat yang terang, teranglah seluruh kehidupan kita. Bartimeus mungkin selama hidupnya dia cuma ngelihat yang gelap. Sampai akhirnya langkahnya selalu salah, keputusannya selalu salah. Hari itu dia pengen melihat. Dan Yesus sembuhkan dia. So pelajaran terakhir yang kita bisa ambil, kalau kita mau lepas dari topeng-topeng kita, minta Tuhan yang lepas. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ya, bilang seperti Bartimeus ngomong sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, saya pengen lihat dengan jelas. Karena orang yang pakai topeng, penglihatannya selalu terganggu. Selalu akan terganggu. I wanna see clearly. Saya mau lihat lebih jelas. Lepasin topeng-topeng saya. Dan saudara mesti tahu, orang yang pakai topeng, dia datang ke kebaktian, fokusnya cuma sama kehadiran. Yang penting hadir. Biar Pastor Debbie gak nyap-nyap seminggu. Yang penting saya hadir. Biar Pastor Daniel gak marah-marah seminggu. Yang penting hadir. Mau hadir ketiduran kek, mau hadir. Yang penting hadir. Fokusnya sama kehadiran. Pernah ngalamin datang ke wedding, pesta pernikahan? Saling datang nih kita, tapi gak saling ketemu. Nyadarnya di Facebook. Loh, dia datang toh? Hah? Terus besoknya baru dibahas, oh lo datang toh kemarin di wedding? Iya gue datang, kok gue gak ketemu lo ya? Gue di tempat kambing guling soalnya, oh pantas gue gak ketemu lo. Makanya sama, ada orang-orang Kristen yang datang ke kebaktian, ada yang berjumpa sama Tuhan, ada yang enggak. Ada yang ngalamin Tuhan, ada yang enggak, karena fokusnya beda. Yang satu fokus sama kehadiran, yang satu fokus sama kehadirat. Orang yang nggak pakai topeng, ya unmask, mereka akan fokus sama kehadirat. Mereka selalu mau terkoneksi sama hadirat Tuhan. Saya ngomong sama banyak worship leader. Saya ngomong begini, don't use that statement anymore. Statement apa? Mari masuk ke hadirat Tuhan. Pertanyaan simpel saya, sebelum kita masuk, kita di hadirat siapa Dan? Kalau mesti masuk, kita di hadirat siapa sebelumnya? Dan ini yang bikin bahaya orang Kristen. Kita pikir hadirat Tuhan cuma ada di tempat kebaktian. Cuma ada di gedung gereja, cuma ada di hari Minggu. Makanya banyak banget suami istri baru terima doa berkat, masih di parkiran gereja udah berantem. Hah? Masih di parkiran gereja udah WhatsApp selingkuhannya. Hah? Banyak banget, karena kita pikir, oh baik cuman cukup di situ, karena hadirat Tuhan ada di situ. Saya setuju sama penyanyi rohani, namanya Michael W. Smith. Dia tulis lagu, dia bilang, hadirat Tuhan seperti udara yang kita hirup. Karena dia ada di mana-mana. Orang yang punya awareness seperti ini, mereka gak pengen bikin dosa. Karena mereka tahu persis waktu saya buka komputer sendirian, walaupun gak ada yang lihat, tapi ada hadirat Tuhan sama-sama dengan saya. Saya mau hormat sama hadirat Tuhan. Ratu Elizabeth kalau masuk di Buckingham Palace, itu tentara Inggris nunduk, gak pakai WL. Gak pakai. Gak ada yang bilang, oh nunduk, gak ada yang gitu-gitu. Saya gak suruh saudara di mall pada nunduk-nunduk sendiri, enggak loh. Ya, at least our hearts itu punya rasa hormat sama Tuhan. Ya, kita punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya percaya saudara, orang-orang seperti ini mereka akan dengar dari Tuhan lebih banyak. Ya, mereka akan tahu hikmat Tuhan lebih banyak. Karena mereka selalu mau terkoneksi sama hadirat Tuhan. Ya, amin saudara-saudara. Saya percaya kalau saudara mulai mengerti posisi saudara di hadapan Tuhan. Ya, mulai mengerti identitas saudara di hadapan Tuhan.
Ya, mulai sering cry out sama Tuhan, hidup dalam keterbukaan, transparan, dan selalu mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saya percaya semua topeng-topeng sandiwara-sandiwara akan dilepas dari hidup saudara dan saya. Kita akan jadi orang-orang yang original, orang-orang yang asli. Dan saya percaya orang-orang yang jujur, original, asli di hadapan Tuhan, mereka lebih mudah disembuhkan oleh Tuhan, diberkati dan dijamah oleh Tuhan Yesus.